Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Meira Delia Puspita dengan NPM 205060049, Sinta Puspita Dewi dengan NPM 205060062, Dian Aprisia Taskiah dengan NPM 205060081, dan Elsa Triindah Pramesti dengan NPM 205060082. Kami akan mempresentasikan mengenai model pembelajaran inquiry learning. Pengertian model inquiry learning. Menurut Khairul Anam 2015 halaman 7 mengemukakan bahwa secara bahasa inquiry berasal dari kata inquiry yang merupakan kata dalam bahasa Inggris yang berarti penyelidikan atau meminta keterangan. Terjemahan bebas untuk konsep ini adalah siswa diminta untuk mencari dan menemukan sendiri. Dalam konteks penggunaan inquiry sebagai metode belajar mengajar, siswa ditempatkan sebagai subjek pembelajaran, yang berarti bahwa siswa memiliki andil besar dalam menentukan suasana dan model pembelajaran. Menurut Gulo 2002 dalam Trianto 2014 halaman 78 berpendapat bahwa inquiry berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analisis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Karakteristik model inquiry learning. Ada beberapa hal yang menjadi karakteristik atau ciri-ciri utama pembelajaran inquiry adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran inquiry menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, pembelajaran inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri sesuatu yang dipertanyakan sehingga dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Yang ketiga, membuka intelijensi siswa dan mengembangkan daya kreativitas siswa. Yang keempat, memberikan kebebasan pada siswa untuk berinisiatif dan bertindak. Yang kelima, mendorong siswa untuk berpikir intensif dan merumuskan hipotesisnya sendiri. Yang keenam, proses interaksi belajar mengajar mengarahkan pada perubahan dari teacher center kepada student center. Selanjutnya, prinsip-prinsip inquiry learning. Menurut Sanjaya tahun 2010 halaman 199, penggunaan inquiry harus memperhatikan beberapa prinsip, yaitu diantaranya yang pertama, prinsip berorientasi. Pada pengembangan intelektual, tujuan utama dari strategi inquiry adalah pengembangan kemampuan berpikir. Strategi pembelajaran ini, selain berorientasi pada hasil belajar, juga berorientasi pada proses belajar. Kriteria keberhasilan dari proses pembelajaran dengan menggunakan strategi inquiry bukan ditentukan sejauh mana siswa dapat menguasai materi pelajaran, namun sejauh mana siswa beraktivitas mencari dan menemukan. Yang kedua, prinsip interaksi. Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi, baik interaksi antara siswa maupun interaksi siswa dengan guru, bahkan antara siswa dengan lingkungan. Pembelajaran sebagai proses interaksi berarti menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, tetapi sebagai pengatur lingkungan atau pengatur interaksi itu sendiri. Yang ketiga, prinsip bertanya. Peran guru dalam menggunakan model inquiry adalah guru sebagai penanya, sebab kemampuan siswa untuk menjawab setiap pertanyaan pada dasarnya sudah merupakan sebagian dari proses berpikir. Yang keempat, prinsip belajar. Prinsip belajar untuk berpikir belajar. Bukan hanya mengingat sejumlah fakta, namun belajar adalah proses berpikir.
yakni proses mengembangkan potensi seluruh otak, baik otak kiri maupun otak kanan. Pembelajaran berpikir adalah pemanfaatan dan penggunaan otak secara maksimal. Dan yang terakhir, prinsip keterbukaan belajar, yaitu adalah suatu proses mencoba kemungkinan segala sesuatu mungkin saja terjadi. Oleh karena itu, anak-anak perlu diberikan kebebasan untuk mencoba sesuai dengan perkembangan kemampuan logika dan nalar. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang menyediakan berbagai kemungkinan sebagai hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya. Langkah-langkah model inquiry e-learning. Yang pertama, orientasi. Langkah orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Pada langkah ini, guru mengondisikan agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran. Guru merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir memecahkan masalah. Langkah orientasi merupakan langkah yang sangat penting. Keberhasilan strategi ini sangat tergantung pada kemauan siswa untuk beraktivitas menggunakan kemampuannya dalam memecahkan masalah. Tanpa kemauan dan kemampuan, maka proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang siswa untuk berpikir, memecahkan teka-teki tersebut. Dikatakan teka-teki adalah dalam rumusan masalah yang ingin dikaji disebabkan masalah itu tentu ada jawabannya. Dan siswa didorong untuk mencari jawaban yang tepat. Proses mencari jawaban itulah yang sangat penting dalam strategi inquiry. Oleh sebab itu, melalui proses tersebut, siswa akan memperoleh pengalaman yang sangat berharga sebagai upaya mengembangkan mental melalui proses berpikir. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Pikiran sebagai hipotesis bukan sebarang pikiran, tetapi harus memiliki landasan berpikir yang kokoh. Sehingga hipotesis yang dimunculkan itu bersifat rasional dan logis. Kemampuan berpikir logis itu sendiri akan sangat dipengaruhi oleh kedalaman wawasan yang dimiliki serta keluasan pengalaman. Dengan demikian, setiap individu yang kurang mempunyai wawasan akan sulit mengembangkan hipotesis yang rasional dan logis. Yang keempat, mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah aktivitas mencari informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam pembelajaran inquiry, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam mengembangkan intelektual. Proses pengumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar, akan tetapi juga membutuhkan ketekunan, kemampuan menggunakan potensi berpikirnya. Yang kelima, menguji hipotesis adalah menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Dengan menguji hipotesis juga berarti mengembangkan kemampuan berpikir rasional. Artinya, kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan argumentasi, akan tetapi harus didukung oleh data yang ditemukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir yaitu yang keenam, merumuskan kesimpulan adalah proses mendiskusikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Untuk mencapai kesimpulan yang akurat, sebaiknya guru mampu menunjukkan pada siswa data mana yang relevan.
Perkenalkan, saya Sinta Puspita Dewi dengan NPM 205060062. Di sini saya akan membacakan tentang kelebihan dan kelemahan model pembelajaran inquiry learning. Adapun kelebihan dan kelemahan model dengan pendekatan inquiry learning menurut Sagala tahun 2009 halaman 69 sebagai berikut. Kelebihan model inquiry learning. Yang pertama, dapat membentuk dan mengembangkan self-konsep pada diri peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide lebih baik. Yang kedua, membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Yang ketiga, mendorong peserta didik berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersikap objektif, jujur, dan terbuka. Yang keempat, mendorong peserta didik untuk berpikir intuitif dan merumuskan hipotesisnya sendiri. Yang kelima, memberi kepuasan yang bersifat intrinsik. Yang keenam, situasi proses belajar menjadi merangsang. Yang ketujuh, dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu. Yang kedelapan, memberi kebebasan peserta didik untuk belajar sendiri. Yang kesembilan, peserta didik dapat menghindari dari cara-cara belajar yang tradisional. Dan yang kesepuluh, dapat memberikan waktu pada peserta didik secukupnya, sehingga mereka dapat mengasimilasi dan mengakomodasi informasi. Selanjutnya adalah kekurangan model inquiry learning. Yang pertama, diharuskan adanya kesiapan mental pada peserta didik. Yang kedua, perlu adanya proses penyesuaian atau adaptasi dari metode tradisional ke pendekatan ini. Dan yang ketiga, dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang, sehingga sering guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Demikianlah yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai model pembelajaran inquiry learning. Apabila ada rekan-rekan yang ingin bertanya, silahkan bertanya langsung di forum Zoom atau bertanya di forum diskusi. Demikianlah dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.